Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi menyatakan pemerintah mengizinkan masyarakat untuk menonton pertandingan Pekan Olahraga Nasional PON Papua sebanyak 25% dari kapasitas maksimal. Pemerintah memfokuskan penerapan protokol kesehatan COVID-19 agar tidak terjadi penambahan klaster saat penyelenggaraan PON. Pemerintah mengizinkan digelarnya kembali pertandingan sepak bola Liga 2 di luar Pulau Jawa dan Bali, di mana pertandingan akan dimulai di Kalimantan yakni Balikpapan dan Palangkaraya, dilanjutkan ke Sumatera di Pekanbaru dan Palembang. Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto usai menerima kunjungan Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali dan Ketua PSSI Muhammad Iryawan di kantornya pada 28 September. Diperbolehkannya kegiatan menurut dia karena Palembang dan Pekanbaru berada di level 2 PPKM yang relatif lebih terkendali. Begitu pula Balikpapan dan Palangkaraya yang berada di level 3. Bahkan untuk tingkat provinsi, Sumatera Selatan dan Kalimantan Timur berada di level 1. Izin jelas Erlangga diberikan dengan syarat penerapan protokol kesehatan COVID-19 yang ketat. Setiap orang yang akan memasuki area venue harus membawa hasil negatif dari uji usap PCR atau uji cepat antigen. Selain itu, kapasitas stadion harus memuat kurang dari 300 penonton dengan titik keluar dan masuk dapat dikendalikan. Selain itu, pertandingan pun bisa disaksikan secara daring. Tentu dengan adanya live streaming ini menjadi hiburan bagi masyarakat. Apalagi dalam situasi pandemi COVID di mana masyarakat kita minta untuk di rumah dan ditambah dengan kegiatan-kegiatan olahraga ini yang biasanya menyita perhatian para penonton setia. Erlangga menambahkan pemerintah akan terus memberikan dukungan atas pertandingan sepak bola karena merupakan ajang penting jelang Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 pada tahun 2023. Meskipun dari sisi ekonomi jelas akan berbeda karena digelar tanpa penonton dan harus melalui penerapan protokol kesehatan yang ketat. Dari Jakarta, tim kantor Berita Antara mewartakan.